taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots, they're too toxic. Halo guys, welcome back again to my video. Dan konten kali ini kami mau touring wisata di Toraja guys. Jadi jika kalian belum menonton keseruan kami di perjalanan dari Manado hingga sampai di Toraja ini, begitupun dari Toraja dan balik lagi ke Manado, bisa kalian nonton di video saya sebelumnya ya guys. Itu ada part 1 sampai dengan part 6. Nanti saya sertakan linknya di deskripsi ya guys. Dan pada kesempatan kali ini, destinasi wisata yang kami kunjungi di Toraja ada 4 guys. Yang pertama itu patung Yesus Memberkati. Tempat yang kedua di Negeri di Atas Awan, Totombi, Lolai. Terus tempat yang ketiga adalah kuburan Goa Londa. Dan yang terakhir adalah Kete Kesu guys. Dan langsung saja kita ke tempat destinasi wisata yang pertama itu guys, yaitu di patung Yesus Memberkati. Saat ini kami sudah di perjalanan menuju ke tempat patung Yesus Kristus Memberkati yang ada di Makale, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Kami start tadi dari X Sinar Galesong Mandiri Toraja. Jaraknya dari situ sampai ke tempat di Makale atau patung Yesus Memberkati sekitaran 15 kilo, atau bisa ditempuh dengan perjalanan kurang lebih 25 menit guys. Untuk karcis atau tiket masuk ke tempat wisata di patung Yesus Memberkati itu 10.000 per orang. Oke guys, akhirnya kita sampai juga di tempat wisata patung Yesus Memberkati guys. Patung Yesus Kristus Memberkati atau patung Yesus Buntu Borake adalah patung Yesus Kristus yang terletak di puncak Bukit Buntu Borake di Makale, Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan guys. Sayembara diadakan pada tahun 2013 untuk pengerjaan patung ini dan terbuka untuk umum. Setelah diperoleh pemenangnya, pada tahun 2014 landasan patung mulai dibangun, dan pada tahun 2015 patung selesai dibangun guys. Patung Yesus ini dikatakan merupakan patung Yesus yang tertinggi di dunia
karena berada di atas bukit setinggi 1700 meter di atas permukaan laut. Patung Yesus sendiri memiliki tinggi badan sekitar 45 meter yang terbuat dari coran perunggu. Patung ini dirancang oleh seniman asal Yogyakarta bernama Supriyadi dan dibantu oleh Hardo Wardoyo Suwarto dan dibuat atas inisiasi Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Syahrul Yassin Limpo sebagai upaya untuk memajukan pariwisata Tanah Toraja. Patung Yesus Kristus Memberkati diresmikan oleh Presiden Bapak Joko Widodo dengan penandatanganan prasasti peresmian pada tanggal 23 Desember tahun 2018 di sela-sela perayaan Natal Oikomene Tanah Toraja. Sumber Wikipedia. Cabut guys, pelan-pelan. Ini pemandangan. Pelan-pelan. Tadi naik di sebelah, turun di sini guys. Ini kita ngopi dulu. Jalanan licin. Oke. See you. Halo guys, kembali lagi kami akan mengunjungi salah satu destinasi wisata yang ada di Toraja, yaitu di Totombi, negeri di atas awan. Jadi kita akan melihat awan pagi-pagi buta guys. Oke, ini sekitaran jam 4 subuh. Kita naik ke atas. Memang rutenya banyak tanjakan, jalanannya juga sempit, dan pas di tengah-tengah perjalanan kami ke sana guys, sudah mulai berkabut, ditambah dengan cuaca di Toraja yang cukup dingin guys. Oke, kita nikmati saja perjalanan ini dan tetap stay tune di my video ya guys. Selama kami di Toraja, kami nginap di rumahnya Bro Jusman guys. Rumahnya berada di kompleks X Suzuki Sinar Galesong Palopo guys. Jaraknya itu dari rumahnya untuk sampai ke Totombi ini guys sekitar 8,2 km, atau bisa kita tempuh dengan perjalanan darat pakai motor itu sekitaran 21 menit guys. Berkabut guys, semoga kalian bisa lihat.
Setelah kurang lebih 30 menit di perjalanan guys, akhirnya kita sampai di Totombi. Untuk tiket atau karcis masuknya sendiri itu per orang dikenakan biaya Rp15.000 guys. Bisa kalian lihat sudah banyak pengunjung, tapi dikarenakan masih gelap, kami memutuskan untuk cari minuman yang panas dulu guys. Kita cari tempat ngopi ya guys. Lokasi objek wisata Totombi Toraja terletak di Kampung Lolai, Lembang, Desa Benteng, Mamulu, Kecamatan Kapalapitu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan guys. Tempat wisata ini berada di ketinggian sekitar 1.300 meter dari permukaan laut dan sering disebut-sebut sebagai negeri di atas awan. Totombi Toraja ini selalu banyak dikunjungi para wisatawan, apalagi jika weekend tiba. Karena di sini kalian dapat melihat indahnya alam dari atas ketinggian. Jam operasional Totombi sendiri itu guys dibuka selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Namun jika kalian lihat tadi video perjalanan menuju ke tempat ini, yang kondisi jalannya menuju lokasi ini berkelok-kelok dan masih minimnya penerangan jalan, ada bagusnya hindarilah datang ke tempat ini ketika hari sudah mulai gelap guys. Fasilitas di sini pun sudah cukup lengkap guys, seperti ada area parkir, toilet umum, warung-warung makanan dan minuman, area camping, serta homestay atau penginapan. Perjalanan yang tak mudah terbayarkan secara kontan ketika kalian tiba di Totombi ini guys. Negeri di atas awan ini menghadirkan pemandangan yang tak bisa kamu temui dimanapun. Hamparan awan di depan mata siap sedia menyambut kedatangan kalian, dibarengi dengan hijaunya pepohonan. Kamu juga bisa duduk bersantai ataupun mencari tempat-tempat untuk spot foto kalian guys. Alam memang selalu mempunyai cara tersendiri untuk menghibur kita guys. Dengan energi positif yang diberikan alam, mampu merubah kita menjadi jiwa yang lebih baik lagi. Negeri di atas awan Totombi Toraja merupakan kebaikan Tuhan pada kita. Keindahan alam yang luar biasa telah diberikan untuk Toraja Utara. Dan selamat menikmati keajaiban tangan Tuhan di Kampung Lolai, Toraja Utara ini guys. Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough. Terima kasih Totombi, negeri di atas awan. Sekarang kita lanjut lagi jalan menuju ke tempat destinasi wisata yang lain yang ada di Toraja ini guys. Dan sebagai bonus, saya sudah rekam spesial untuk kalian. Lihat jalan turun dari Totombi ini guys. Jika tadi masih gelap, ini sudah lumayan terang guys, karena ini sudah pagi. Kalau tidak salah ini sekitaran jam 8 pagi guys. Check it out guys. Stars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, 'cause I'm great at that. Oh, you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking.
not as tough. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are have-nots, who are not as tough as me. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are have-nots, who are not as tough as me. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. You cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are have-nots. You are not as tough as. I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon that's sharp as many. Sekarang guys, kita lanjut ke kuburan Goa Londa guys. Jaraknya dari Totombi Lolai tadi guys sekitar 8,8 km, atau bisa kita tempuh perjalanan darat sekitaran 23 menit pakai motor ya guys. Untuk masuk ke kuburan goa guys, sudah ada tour guide yang sekalian untuk kita sewa lentera atau penerangan guys. Waktu itu kita sewa 150.000 guys. Bambu seperti ini rata-rata dipotongkan kerbau dari 1 sampai 3 kerbau. Kemudian yang saya maksud tadi kelas menengah, keranda yang berwarna merah-merah putih seperti ini dari 7 sampai 12 ekor kerbau. Dan untuk kalangan bangsawan atau kalangan elit diusung dengan keranda seperti tongkonan ini rata-rata dari paling standar 24 ekor kerbau, bisa lebih. Nah, jika dipotongkan kerbau sebanyak itu, pada biasanya dibuatkan patung seperti dipajang di depan kita ini. Jadi patung yang ada ini termasuk merupakan gambaran atau replika daripada bangsawan yang sudah meninggal. Kemudian masalah mirip tidaknya patung tersebut itu tergantung dari si pembuat patung itu. Kalau orang itu memang orang seniman dan cukup senior, nah biasanya sesuai dengan foto yang mereka lihat sambil patung itu dipahat. Mungkin tidak kami kita masuk. Kita masuk dulu. Tempat patung yang mau dinaik ke atas. Jadi ada tempat masing-masing. Mau dinaikkan ke atas, ini ada tempatnya. Tidak langsung dinaikkan, harus menggunakan. Kita masuk. Mungkin ada di antara adik-adik yang mau berfoto di antara dua batu ini, boleh kalian ke situ bareng. Ya,
berdiri sekarang. Kita lanjut. Tapi harus nunduk ini guys, karena Awas kepala. Nah, berdiri deh, berdiri. aduh. Seperti di peti yang sudah lama atau sudah rusak ini, kalian lihat di dalamnya ada beberapa batangan rokok, ada berupa koin, ada berupa gula-gula dan lain sebagainya. Kesemua itu termasuk sesaji dari keluarga atau tanda kasih sayang untuk almarhum yang sudah mendahului kita ini sebagai pemberian bagi mereka. Maksud daripada itu agar kita yang masih hidup ini diberikan berkah yang terbaik untuk kita semua, baik pengunjung maupun kami juga seperti itu kami kira. Jadi biasa hari-hari tanggal merah seperti ini keluarga itu pada datangan untuk memberikan sebuah tanda kasih sayang. Ya, contoh seperti air minum, rokok, sirih dan lain sebagainya. Kemudian satu kelompok seperti ini sama-sama satu keluarga. Jadi dikelompokkan seperti itu agar lebih memudahkan seseorang keluarga pada saat datang ziarah begitu. Kira-kira itu Pak. Dua tengkorak di bawah ini adalah cerita sepasang remaja yang pacaran. Mereka mau menikah tapi tidak direstui orang tua karena masih sepupu sekali. Artinya di Toraja sini sepupu sekali itu masih dianggap saudara. Adanya larangan tersebut terpaksa gantung diri berdua dari pohon dan setelah meninggal mereka dimakamkan sini dan juga dijadikan satu peti dua orang. Oh ya itu. Kisah seperti ini sama atau mirip dengan cerita Romeo dan Yuli. Dan ini kejadian tahun 1972. Cukup lama ya. Jadi yang ada kita lihat sekarang tinggal tulang tengkorak dengan tulang betis yang ada. Lain-lainnya sudah pada jadi tanah semua. Jadi tidak salah kalau dari seorang pengkhotbah baik itu muslimin maupun Kristiani sama. Kita itu kata orang terbuat dari tanah liat dan akhirnya kembali ke tanah juga. Kira-kira seperti itu. Dan di sini adik-adik lihat ada beberapa peti-peti mayat yang kita lihat bersama. Sini ada peti yang ditutup kain. Itu maksud dan tujuan ditutup seperti itu supaya aman di dalam berupa debu, air yang menetes dari atas. Maksudnya biar petinya jauh lebih awet. Seperti itu Bapak kira-kira ya. Jadi masalah cepat buruknya peti seseorang itu tergantung dari kualitas kayu. Ya sama seperti saudara beli pakaian di pasaran. Kata orang kalah membeli menang memakai. Mungkin itu ya. Jadi kalau harga pakaian agak mahal, biasanya lebih mahal, lama dipakai. Tapi kalau harga 5 ribuan, katakan begitu, itu mungkin 1-2 hari sudah robek. Kira-kira mungkin dari kami begitu ya. Hancur dan jatuh ke bawah, sebenarnya peti-peti tersebut boleh diganti dengan peti yang baru. Tetapi harus melalui upacara adat kembali, baru peti-peti tersebut bisa diganti dengan peti yang baru. Tanpa melalui pemotongan kerbau, peti-peti tersebut tidak boleh diganti sembarang. Kenapa? Karena itu harus melalui upacara adat kembali, baru peti-peti tersebut bisa diganti dengan peti yang baru jika keluarga itu masih mampu untuk melakukan katakan acara adat tersebut. Kira-kira itu dari saya. Dan terakhir, di sini Bapak adik-adik lihat ada satu lubang, maksud saya satu lubang bisa kita masuk sebenarnya dan tembus di gua sebelah, tetapi harus kita merangkak ke dalam baru bisa tembus di sebelah. Kalau tidak, kita kembali sebatas daerah ini dan nanti di gua yang kedua kita masuk lagi. Jadi di sini cuma keluarga Tolengkek saja yang bisa dimakamkan sini. Ada 2, Tolengkek dengan Parak Pak.
Mungkin itu yang kawin dulu dan berlanjut sampai sekarang ini. Seperti itu, Pak. Yang lain tidak bisa ya Pak? Tidak boleh. Jadi makanya sekarang orang-orang yang akan dikubur atau keluarga sekarang sudah berupaya sedini mungkin untuk membuat sebuah pemakaman yang terbuat dari semen namanya patane. Patane adalah sebuah pemakaman yang terbuat dari semen, biasanya digali ke dalam kurang lebih 2 atau 3 meter, kemudian di semen muka belakang, kiri dan kanan, baru dibikin satu pintu dari samping untuk laluan peti-peti mayat ke dalam pada saat seseorang mau dimakamkan di situ. Sebuah pemakaman yang terbuat dari semen, semacam kayak rumah batu begitu, Pak. Iya. Ini Pak sudah tahu sejak tahun berapa tadi ini Pak? Ya, Sudah sejak tahun berapa ini goa ini? Kuburan ini? dipakai Iya. sudah ratusan tahun, Pak. Berarti nenek Kita moyang. tahu lamanya, tapi katakanlah sudah ada di sekitar ratusan tahun begitu. Boleh, silakan. Yang baku ada gol. Ya, Bisa foto-foto tapi jangan memegang dengan barang-barang yang ada di sini. yang bisa disebutkan di dalam sini. Ya. Keluar. Kita harus menunduk. Awas kepala. Kita lanjut lagi. Ada lagi kah yang mau foto? Baru mau. Kasih dulu Pak, kasih Pak. Kemudian bukti mayat. Nah, dari penempatan ini disebutkan saja. Nah, jadi nggak perlu dari sana lagi. Jadi itu mereka sudah dapat kubur. Nah, itu ada yang kecil-kecilnya, itu kecil anak. Ini pintu masuk yang tadi. Ada kuburan juga, itu ada tengkorak satu keluarga. Kita lanjut lagi ke sebelah. Masuk ke goyang kedua. Tadi yang di sana, sekarang di sini. Hati-hati masuknya karena licin. Dilarang mengambil Barang-barang yang ada di dalam. Ini ada tengkorak-tengkorak, tapi dilarang mengambil. Kepala kita atau di sela-sela batu ada beberapa tengkorak yang disusun, itu tengkorak yang sudah lama semua. Hitung-hitung tengkorak tersebut sudah ada ratusan tahun ya, dan semakin lama dipajang seperti itu semakin putih warnanya seperti yang ada di atas ini. Nah, di sini juga ada beberapa batang rokok, ada berupa air minum, snack-snack dan sebagainya. Semuanya termasuk pemberian atau merupakan tanda kasih sayang untuk almarhum yang sudah meninggal ini. Nah, mungkin di antara adik-adik ada yang kepingin mengambil gambar di dekat sini, boleh masuk ke dalam dan nongol kepalanya di atasnya tengkorak ini. Tokoh hari siapa namanya? Natana Jual. Ambil anu di sini Facebook apa? Ya, putar badan Pak. Ya, hati-hati. Ya, kamera di sebelah sini deh. Ya, ya pas. Ya. Ya, gantian Pak. Sekali lagi.
Ya. Mana? Enggak. Iya, ini keluarga nasang kan teh. Pada saat itu dan lahirlah keluarga yang lain dimaksud itu. Foto atau Pak apa kata Afid? Yang hapin pun terang. Kuburan semua. Sorry. Sampai di atas tengkorak. Pak, ini videonya bisa diupload di YouTube kah, Pak? Terserah dari sampean. Tidak ada. Silakan. Tidak ada. Kecuali membawa keluar tulang-tulang manusia dari Oke, tempat ini. terima kasih. Dilarang. Kalau mengambil gambar seperti ini sepuas Anda. Iya. Diupload. Nah, di sini ada CCTV, artinya CCTV tersebut jika dicolok di sana biasanya aktif ini. Kita keluar. Nih. Petinya. Itu ada yang lain Pak ya, hati-hati. Kalau sebelumnya cuman lihat di TV, sekarang datang lihat langsung. Jadi kalian yang punya kesempatan, waktu, sempatkanlah untuk datang di sini. Setelah dari kuburan Goa Londa guys, kita akan ke Ketekesu. Tapi sebelum itu kita mampir dulu di rumahnya Bro Jusman untuk packing sekalian pamit pulang guys. So di rumahnya Bro Jusman ini ibunya. Terima kasih ya Bu oleh-olehnya. Udah nginap di sini. Saudara-saudaranya. Saya bikin vlog soalnya. Nanti nonton di YouTube saya. Ini lagi prepare. Gimana? Jusman, terima kasih. Nanti mau diposting di YouTube ya, nonton ya. Main ke Manado. Sekarang guys, kita lanjut ke Ketekesu. Jarak dari rumah tadi yang di kompleks X Suzuki Sinar Galesong Toraja ke Ketekesu itu guys cuman 5,3 km atau sekitaran 10 menit. Ketekesu ini adalah destinasi wisata terakhir yang akan kami kunjungi guys sebelum kami balik lagi ke Manado. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. Guys, Ketekesu adalah salah satu objek wisata Toraja yang wajib kalian kunjungi. Ketekesu adalah suatu desa wisata di kawasan Danau Toraja
yang dikenal karena adat dan kehidupan tradisional masyarakat dapat ditemukan di kawasan ini. Di dalam Ketekesu terdapat peninggalan purbakala berupa kuburan batu yang diperkirakan sudah berusia 500 tahun lebih, guys. Di dalam kubur batu yang menyerupai sampan atau perahu tersebut tersimpan sisa-sisa tengkorak dan tulang manusia. Hampir semua kubur batu diletakkan menggantung di tebing gua. Selain itu, di beberapa tempat juga terlihat kuburan megah milik bangsawan yang telah meninggal dunia. Daya tarik yang bisa kalian lihat atau temukan di Ketekesu seperti tongkonan, kerong, patane, kuburan gantung, pengrajin ukiran atau pahat, simbuang, serta museum. Di sini juga terdapat UMKM yang menjual pernak-pernik atau souvenir khas Toraja. Jadi jika kalian yang hobi belanja, silakan sekalian kalian berbelanja di sini ya guys. All here for the taking. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough giving. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You were not as tough though. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots, who are not as tough as me. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough. Halo guys. Guys, sekian dulu video dari saya yang jalan-jalan di destinasi wisata di Toraja ini guys. Kiranya bisa bermanfaat dan menjadi sumber informasi buat kalian semua yang nonton ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya guys. See you.